beliau mulai itu dari ekonomi. Orang yang rizkinya masih rizki yang haram, membalut-balut kalengan syubhat, cikangan haram. Bagaimana kita berharap dari orang yang makanannya haram akan mendukung pelaksanaan syariat? Dan sayangnya, kita memandang rendah dan hina orang-orang yang berzina. Kita grebek orang-orang yang berbuat zina. Tapi saya belum melihat ada orang yang memandang rendah orang yang bertransaksi riba dan menggrebek transaksi riba. Nyan urang mezina kai musom dalam hotel. Ipelit. Dan kita tidak paham bahagian mana dari syariah ini yang memberikan ruang untuk mengganggu orang dalam ruang privat. Syariat hanya mengizinkan untuk melarang kemaksiatan di ruang terbuka, bukan di ruang tertutup. Maka salah satu syarat dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah ayyakunal munkaru zahiran bila tajassusin, bahwa kemungkaran itu terlihat nyata di ruang terbuka tanpa harus dimata-matai. Tapi syariat Islam di Aceh dibalik. Yang mezina atas kenderaan, yang mezina babineh jalan, hantai grebek. Tapi yang kata mong lam hotel getup kemaksiatan dari pandangan manusia, gejak petugas jak grebek. Seolah-olah kita ingin sampaikan pesan kepada orang di luar Aceh, kalau kalian datang ke Aceh ingin berbuat zina, jangan masuk kamar hotel. Babineh jalan mentang, insya-Allah naik grebek. Nyu syariat nyo. Dan tidak ada yang meributkan pelanggaran-pelanggaran lagi nyo. Sayyidina Umar ketika memata-matai orang yang berbuat maksiat di dalam rumahnya, gejib arak. Karena gekalan basah mulut pakaian dengan arak, gepepreh oleh Sayyidina Umar bahwarah elebecut. Beliau intip dari celah jendela. Menan gekalan orang yang jib araknya benar kasadar, langsung Sayyidina Umar terobos masuk lewat jendela. Gemat bajaro orangnya kepegah lendrop kata dalam keadaan basah tajib arak. Apa pemilaan? Bayangkan orang yang berbuat maksiat ditangkap oleh seorang pemimpin yang bernama Umar bin Khattab. Kon lagi Umar bin Khattab. Cid Umar. Pucat iyo mututu di orang iyo. Tapi ketika kesadarannya kembali, dia katakan, ya Amirul Mukminin, in asaitullaha faqad akhfaitu fatubtul ana. Bila saya berbuat maksiat kepada Allah, maka kemaksiatan itu telah aku sembunyikan. Aku tidak berbuat maksiat di ruang terbuka. Saya tidak berbuat maksiat di luar rumah. Saya masuk ke dalam rumah, pintu saya tutup, jendela saya kunci. Menyalen pubut maksiat kalian betul. Dan sekarang saya taubat kepada Allah. Tapi anda yang menangkap saya sedang minum arak telah melakukan 3 pelanggaran. Bakso ni taubat. Terkejut Sayyidina Umar. Ditanya oleh Umar, apa pelanggaran saya? Yang pertama kata orang ini, Allah katakan dalam Al-Quran, wala tajassasu, jangan memata-matai, jangan mengintai. Bek tajak lum-lum gap. Iran benarkan ni lum-lum. Nyan bakso lagi maaf. Pucat Sayyidina Umar. Lalu apa kesalahan saya yang kedua? Yang kedua diingatkan oleh Allah, idza dakhaltum buyutan fadkhulu min abwabiha. Kalau ingin masuk ke dalam rumah, masuk lewat pintunya. Iran dah tingkap temong benar. Makin pucat Sayyidina Umar. Yang ketiga, apa lagi kesalahan saya? Allah katakan wasallimu ala ahliha. Ucapkan salam kepada orang yang ada di dalamnya. Iran Nabi sallam drop laju. Nyan heboh kesalahan watin drop len bakso lagi maaf. Bergetar badan Sayyidina Umar karena takutnya beliau terhadap dosa, dan beliau tawarkan kepada orang yang beliau tangkap ini, ne pemaah desyalen lempelih kata. Bayangkan, ini syariat Islam. Tidak boleh menangkap orang yang melakukan kemaksiatan di ruang tertutup, karena tidak boleh mengintai-ngintai kesalahan. Menyertai lum-lum urang, ben anda pegah itanya yang awam dum abu-abunya mentang dia desyah. Tapi pakan tertejid dang atau mimbar lagi alun tuan bau rojo. Karena desya katanya getup oleh Allah Ta'ala. Maka Rasulullah katakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kesalahannya oleh Allah, kecuali orang yang pamer. Jak pelemah-pelemah maksud. Wa minal mujaharati.
sebahagian dari bentuk pamer kemaksiatan adalah ayya'malar rajulu amalan bil laili fasatarahu Allahu alaihi. Ada seorang yang berbuat maksiat di waktu malam, Allah sembunyikan kejahatan dan maksiatnya di dalam gelapnya malam. Fayusbiha fayaqulu amiltu kadza wa kadza fil barihah. Tapi ketika waktu pagi datang menjelang, dia bercerita, tadi malam saya buat maksiat seperti ini, saya buat maksiat seperti ini. Menyobandum aib kita nyo gepahah oleh Allah. Hana muti rau deng ketujut seun kupiah. Maka kita tidak disuruh untuk berburuk sangka, tapi disuruh berbaik sangka. Tapi sayangnya, orang yang mezina kita tangkap, kita grebek. Sedangkan orang yang bertransaksi riba, yang konon dosanya lebih besar daripada 36 kali orang berbuat zina, dapat sijuk ulang. Merompok kucuran kredit dengan transaksi riba, umpamanya 100 juta atau 1 miliar, nyandum bahagia di orang yang merompok ribanya benar, geundang tengku, geundang abu, nelangkah rumah tu malam syukuran bacut. Syukuran pun, syukuran merompok riba. Nyantam doa mengetah lah. Bermudah rezeki, berselamat, iman, panjang umur. Pekan hanti gagau tajak mendoa bahawa orang berzina. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka pernyataan panena bank konvensional non bank syariahnya sabancit. Muwa bak kalimat je. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dalam diskusi dengan kawan-kawan pelaku ekonomi syariah, saya katakan, kalau masyarakat menuntut bank-bank syariah itu harus berbiaya murah, sangat memungkinkan. Tapi syaratnya yang syariah bukan hanya bank. Masyarakatnya juga ikut syariah. Jujur ketika berutang, bayar tepat waktu, hanahe badaya tunggai. Tapi kenapa